Elok ranahnya Minangkabau rupo karambie tinggi-tinggi cado pinangnya lingguyaran. Rupo rumputnya ganti-gantian bukit bariri kiri kanan gunung Marapi jo Singgalang Tandike jo gunung Sago Pasaman jo gunung Talang. Jalan lurus lebuahnya golong sawah batumpak dengan data ladang babidang dengan lereng banda baliku turik bukit. Sawah lah sudah jo lantaknya, ladang lah sudah jo ranjinya. Sawah balantak basupadan ladang diagiah babintala bukit dibari bakaratau rimbo diagiah bajiliwang. Ka ateh tak ambun jantan, ka bawah tak kasiak bulan. Niniak meyang punya hulai hak nyato bapunjo ganggam nyato bauntua. Minangkabau sebetulnya tidak identik dengan Sumatera Barat. Minangkabau adalah salah satu etnis yang ada di Indonesia ini. Salah satu peninggalan dari etnis itu ada rumah gadang. Setelah hasil pendataan kita dapatkan di lapangan, banyak rumah gadang yang rusak. Salah satu penyebabnya adalah sudah banyak ditinggalkan oleh pemiliknya. Karena memang seperti kita ketahui bahwa adat pada umumnya sekarang ini sudah tidak kita lakoni lagi. Sehingga masyarakat penghuni rumah gadang sendiri sudah berpindah ke rumah kecil-kecil mungkin di sebelahnya atau di depannya. Ini salah satu penyebab dari banyaknya. Nah kemudian kekhawatiran kita adalah mungkin suatu waktu nanti kita tidak akan dapat menyaksikan lagi rumah-rumah tradisional Minangkabau ini. Assalamualaikum dari mulut luahan hati sanubari adat limbago kotak taturi sambah jo simpuah menjalani. Kaganti siriah nan sakapu umpama rokok dan sabatang. Kaurang banyak salam tatabu kanan rami sambah takambang. Jarajak di Indogiri beringin di Balai Gadang tekalu adat ke Badiri mulu limbago ke dituang di balai-balai rong panjang. Panjang 120 lebarnya 7 hektar Makkah buatan Datuk Tan Tejo Nanggurano. Bajangguik putih apa gombak merah jangguik malepai keturawan warihnya tukang siak oleh. Pandai menarah menilantang menyangko di bulan kalam marapek sambil balari putih nan nindak buang kayu. Di sinanlah tekalu didirikan basa Jaurang Gadang. Diagiah gala maso itu pertama Bandaro Kayo, kedua Maharaja Basa. Di sikinanlah takalo luak dibagi-bagi suatu luak tanah data, kedua luak lubuk agam, ketiga luak 50. Takalo maso lain antun sagalonyo tabagi tigo, rumah gadang pun tabagi tigo. Serambi pape di luak 50, Raja Babandeng di luak agam, Gajah Maharam di luak tanah data. Di dalam 3 guntiangnya rumah gadang, 20 langgamnya. Pertama langgam Kalarasan Koto Piliang, kedua Kalarasan Budi Caniago. Rumah gadang basandi batu sandi banamo alu adat tonggak banamo kasandaran atau ijuk dindang bauki konjongnya ampe bintang bakilatan banamo rabuang membacui. Tonggak garau lantai cenano tarali gadiang balaria. Bubuangan burak katabang paranyo gamba ulangiang bagalui rupo ukicino. Salo manyalo aye perak. Anjuang batingke balun-alun bakeh menyuri menirawang. Alaman carano bancah kasiaknya lumui bari tintiang 5 manih sandaran lalu kemunyang pautan kodo balaswang batu balaria. Itulah langgamnya rumah gadang
nan ado di Minangkabau. Rumah gadang Caniago nan dikatakan dalam kelarasan budi Caniago, ujung pangka tonggaknya ke tanah. Itu kalau awak lihat dari janjang di luar, dari pandangan di luar, ujung pangka rumah gadang tonggaknya ke tanah. Kalau rumah gadang Koto Piliang, ujung pangka pasti batonggak gantung. Ndak ada di antara tonggak itu, kadang-kadang 6, kadang-kadang 3, itu ndak sampai ke tanah. Ujung dari sudut ke sudut rumah gadang. Sesudah itunya nan Koto Piliang, rumah gadangnya, lantainya, walaupun dalam pitua rumah gadang, lantainya amparan duduk bakeh basurah patang pagi, lantainya dalam nandata pakai tinggi. Tapi kalau di rumah gadang Caniago, lantainya data selalu. Banduanya di rumah gadang Caniago, banduanya sama data jo anak janjang nan paling di atas. Kalau rumah gadang Koto Piliang, lantai banduanya buaya lalok namanya, tinggi pada janjang dan tinggi pada lantai. Itulah lantai rumah gadang Koto Piliang. Namanya buaya lalok. Artinya walaupun dalam pitua pintunya sama, kata barulang di Niniak Manti Jo Panggulu, tapi di buaya lalok di dalam rata-rata Koto Piliang harus pandai melongkah. Melongkah dalam artian menjalang menurut Niniak Mama. Kalau tidak pandai-pandai mengecek ke Niniak Mama, tidak pandai berhadapan dengan Niniak Mama, maka kita akan menghadapi kendala di dalam kaum, baik di dalam pejuraian walaupun dalam pesukuan. Tadilah kita sabui rumah gadang basandi batu, basandi bakeh nanado. Itu sandi daripada tatanan adat Minang tu Al-Quran jo hadis. Itu barang nalahado. Itu mangkonya sandi nalahado tu dasar pasapahnya Al-Quran dan hadis. Sandinya bernama alu adai. Ketika Al-Quran dan hadis, segala isi Al-Quran dan hadis itu akan menjadi perilaku dalam sifat orang Minang, setiap individu memakai ke dalam garis adat. Kalau nyo ndak beragama, berarti nyo ndak beradat itu. Jadi makanya sandi dari Al-Quran jo hadis secara hakikat dalam pandangan rumah gadang basandi batu, akhirnya menjadi adat di Minangkabau. Maka laki pituanya adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah, walau kabeh dapat dibuka, nan buhu ndak boleh huyah. Tonggak gaharu. Kalau orang kayu gaharu ko sebenarnya setelah amak coba mau uji, itu kayu nan paling tahan. Di samping kayu nan paling tahan, juan ti nyamuk. Setelah diteliti pada para profesor, termasuk profesor dari Belanda tahun 82 mak sama ujinya, rupanya orang Minang saya suak, kalau rumahnya kayu babaun tonggaknya atau kayu gaharu tonggaknya, itu tidak perlu pakai bebek nyamuk di rumah. Begitu hebatnya rancangan dari orang membuat rumah itu sendiri. Lantainya amparan duduk. Amparan duduk itu bakeh basurah petang pagi. Bakeh basurah petang pagi itu artinya apa? Awak kapai ke sawah, kita kapai ke ladang, kita kapai bakarajo, itu boleh bercerita di saat minum kopi pagi. Tengah hari tidak lah patang beko baru melapor balik. Baru diceritakan balik apa yang terjadi tadi, apa yang harus di kerajaan Bisua. Maka bernamalah lantai rumah gadang tu bakeh basurah petang pagi. Tingkoknya bernama kasandaran. Itu artinya kasandaran orang Sumando. Karena tingkok dalam artian dinding rumah bagian dalam itu tampak menyanda orang Sumando supaya lapeh pandangannya keluar. Taunya nan kurang kaditu kuat, nan indak kadia adoan, nan kurang nan sentiang kadi bilai, nan tinggal kadi japui, tak cici kadi pilihi, nan terserak kadi kampuangan. Banduanya bakeh basitakan. Artinya apapun nan terjadi, nan bandua ko adalah andasan bapijak dek nenek mamak. Karena
di bandua menyandaka bandua itulah duduknya sagalo dun sana di dalam malek. Maka bandua bakeh basitakan, artinya dalam sayui, dalam apa saja karajo alek nang kadikai ko, ibaratnya kemanakan lah nan jadi menampin dek nenek mama, serupa nan dikiaskan dalam salah satu pakaian bundokan doang. Jadi apapun yang terjadi di dalam rumah, nenek mama tetap ditampin oleh bundokan doang. Maka lakeklah pituanya bandua itu bakeh basitakan gitu. Sudah tua toknya payung sakaki. Susunan nenek je mama, artinya seluruh kaum nan ada di dalam kaum itu sebelum lapeh ke nagari, apapun perilakunya di dalam kaum itu di bawah lindungan nenek mama, di bawah payungan nenek mama. Makanya apapun nantakana ada anak kemanakannya harus berpikir mengkau mengecek, tapi tidak akan mengecek, tidak kanyo katon segala nanta pikir. Sudah tu janjang babelok di halaman. Iko agak panjang ceritanya kenapa janjang babelok di halaman, atau janjangnya tu pintu naik suuk kida. Kalau awak pandang dari sudut dunia kini, sebahagian rumah kadang di luar nanti iko kan ada pintu nan di belakang, ada pintu nan di samping. Itu artinya kalau awak baca situasi kini iko kan antisipasi porno aksi dan pornografi kalau boleh awak membaca nan agak lebih modern. Kenapa begitu? Di dalam rumah pintu tidak ada, lampu tidak ada, penerangan yang belum ada, listrik bantu kini. Anak gadis sebelumnya kawin di Minangkabau itu selalu membuat pakaiannya. Alih sampai tidurnya, sarung bantalnya, mukenahnya, segala macamnya itu selalu dibuat. Setelah salat asar, gadis-gadis itu biasanya sebelum ke surau itu mulai merendo, mulai membuat jahit sangkut, jahit segala macam. Kalau janjangnya mahadok ke halaman, otomatis mahadok ke jalan, otomatis anak gadis itu kalau duduk sesamuinya, ndak ada orang laki-laki, kadang-kadang duduknya ndak karuan-karuan gitu. Supaya jangan nampak aurat kemanakan, dek orang lalu lintih di jalan, makanya dek nenek mama dulu nyobalakangan lah rumah kau ke jalan, seruponan ada di Kubu Rajo gini. Banyak rumah kadang nan memelakang jalan atau nan marusuk jalan. Istana Raja Balun ini boleh juga disebut Istana Bunda Kanduang Alam Surambi Sungai Pagu. Istana ini biasanya digunakan untuk pertama patah tumbuk ilang baganti raja misalnya, satu. Yang kedua, istana ini berfungsi juga untuk nenek-nenek mama. Misalnya ada persoalan tentang baik sako maupun pesako yang tidak tuntas di bawah, dinaikkan ke sini, ke Istana Raja Balun ini. Jadi istana ini sama dengan tingkat tinggi yaitu MA kalau di pemerintahan.
Rumah gadang ini berbentuk seperti kapal, landai seperti kapal, tinggi ke ujung dan tinggi ke kanan. Tangganya yaitu berat ke sebelah kiri. Istana ini mempunyai di depan yaitu berando atau fungsinya yaitu tempat duduk tamu. Setelah masuk ke dalam, terlihatlah di sini yaitu di dalamnya mempunyai anjungan tiga di kiri dan 3 di kanan. Apa sebabnya tonggak ini dibungkus dengan kain kuning? Yaitu menandakan mana yang tonggak tua yang mula-mula dibangun, yaitu terletak di sebelah kanan pintu masuk. Itu menandakan itu yang pangkal dan ini yang ujung. Makanya 2 dibungkus dengan kain. Itu menandakan itu yang pangkal dan ini yang ujung. Kiri kanan rumah ini mempunyai anjung 3 di kiri dan 3 di kanan. Fungsinya yaitu sama. Raja di sini ada 4. 2 duduk di sebelah sini dan 2 duduk di sebelah sana. Rumah ini puncaknya atau tiang gonjongnya ada 6, jendela 5 yaitu puncak 6 yaitu rukun iman. Jendela 5 yaitu rukun Islam. Jadi di sebuah rumah gadang sudah terlihat adat bersandi sarak bersandi kitabullah. Itulah yang melambangkan di sebuah rumah gadang atau di Minangkabau. Khususnya di Alam Surambi, Sungai Pagung. Di tengah-tengah dataran rendah, yaitu yang disebut lanjar, mempunyai 3 lanjar. Lanjar depan, lanjar tengah, dan lanjar belakang. Nah, mempunyai 3 lanjar rumah ini, yaitu tempat duduk nenek mama dari bermacam suku. Nah, sinilah duduknya. Dia tahu sendiri kalau nenek mama mau naik ke rumah ini di mana tempat duduknya. Dia sudah tahu. Misal di suku itu, di suku ini, saya di sini duduk. Dia sudah tahu sendiri di mana tempat duduknya. Nggak usah diatur lagi. Tiang atau tonggak yaitu 24 buah. Kalau rumah gadang biasa, tonggaknya 20 cuma. Kalau ini berbeda. Karena terdiri dari persukuan Kampai dan 20 Ampek. Makanya tiang atau tonggaknya 24 buah. Kamar hanya 2. Istimewanya khususnya ada 2 kamarnya. Kalau rumah gadang biasa kamarnya tiap ruang ini mempunyai kamar. Tapi kalau Istana Rajo cuma 2. Kamar penghuni 1 dan kamar pecontohan yaitu kamar pengantin 1. Di sini banyak terdapat yaitu benda-benda BCB seperti naskah dari Pagaruyung kepada raja, yang kemudian foto-foto raja-raja. Rumah gadang ini kenapa tidak mempunyai rengkiang? Waktu Jepang masuk, saya nggak ingat lagi Pak, tahun berapa Jepang masuk, orang Indonesia tidak boleh makan nasi, hanya boleh makan umbi-umbian, seperti ubi, talas, ubi jalar, hanya itu. Pepaya muda direbus, hanya itu yang boleh dimakan. Padi-padi di dalam rengkiang diambil oleh Jepang, kemudian truk sudah disediakan untuk menaruh padi, kemudian dibawa ke Teluk Bayur, dibuang padi-padi itu. Orang Indonesia tidak boleh makan padi, makan nasi. Rengkiang itu ada 4. Ada khusus untuk nenek mama, itu khusus apa misalnya mau keluar, di sana diambilkan dananya. Nah, gitu. Ada juga setengah lapar ini umpamanya kalau ada orang-orang kampung yang berkekurangan, dibantulah dengan itu. Lain pula rengkiangnya Pak. Nah itu yang dinamakan setengah lapar tadi. Nah diberikan kepada orang-orang kampung. Jadi lasung-lasung itu di depan rengkiang letaknya Pak. Dulu kincir, heler belum punya. Hanya padi sesudah dijemur
ditumbuk dengan alu. Nah, itulah fungsinya lasong-lasong itu yang ada di depan tadi. Kalau rumah gadang terpenting di Minangkabau itu sebenarnya salah satu saya ambil baik baju saja, baik Sarawak saja, baik rumah gadang tu saja. Dan rumah gadang tu yo gadang sadunya. Ba alam lawe, ba padang lapang, tingkat kesabarannya tinggi, mangko orang sesuatu tu ndak ada stroke. Nyo pikirannya seimbang. Jo perbuatannya kalau ndak mampunya berpikir doh. Bau sawo do ndak akan mampunya mengarajuan do, walaupun pernah nyo pikirkan nyo ndak akan bau sawo untuk itu. Makanya ketika mak bercerita-cerita je kawan-kawan sebahagian kedokteran, kalau orang ndak seimbang pikirannya, jo usaha, jo upaya badannya apa yang terjadi, itu serok kanan rupanya. Jadi itu di Minangkabau itu diatur tuh. Kalau ndak kan mungkin awak kerajaan ndak pikiran do. Makanya dikiaskanlah rumah gadang. Gadang tuh dalam tanda petik kini kok sakalo-kalonya tu lawe, sakalo-kalonya tu lapang. Bakeh babega pemikiran, bakeh babega intelijensi, bakeh babega paham dari anak kemanakan, malah niniak mamak tu harus bantu rumah gadang. Saja nak ditanya dek kemanakan ke mamaknya pasti tahu andaknya. Itu ni rumah gadang. Sebab rumah gadang tu di samping di dalam bilik ada balamari, di dalam lemari ada balaci, ada bilik-bilik ketek, je bilik gadang namanya tu. Tapi seluruh sudut di rumah gadang tu nenek mama harus tahu dan bisa menyelesaikan itu. Jangan lari dari masalah, hadapi masalah. Baru taswo kato pangulu menyalasai, kato alim, kato hakikat.